Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video pembelajaran interaktif pada mata kuliah Fikih Munakahat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan munakahat atau pernikahan. Ya, dilihat dari segi definisinya, hukumnya, kemudian dari segi rukun dan syaratnya. Nah, simak video kali ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan definisi munakahat. Ya, munakahat itu berasal dari lafaz ism masdar yang artinya atau yang asal katanya yaitu dari kata nakah. Nakah yang diartikan sebagai mengumpulkan atau al-jam'u. Ya, kalau dalam literatur fikih itu disebut juga al-jam'u. Nah, kemudian dalam beberapa pendapat menyatakan bahwa nikah itu merupakan upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan. Oke. Nah, jadi di sini menurut ulama fikih ya, ulama Syafi'iyah tentunya ya yang berkaitan dengan akad nikah. Akad nikah itu mengandung kebolehan ya melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin. Nah, atau semakna dengan itu. Jadi dalam pelafalannya itu mesti ada kata saya nikahkan dan saya kawinkan seperti itu dalam ijab kabulnya. Nah, kemudian menurut ulama Hanafi ya, akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan sepanjang tidak ada halangan syar'i. Kemudian menurut Imam Abu Zahra ya, nikah itu adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi hak dan kewajiban di sini adalah hak dan kewajiban suami istri. Oke. Kemudian bagaimana dengan hukumnya? Ya. Hukum pernikahan itu ya bisa dikatakan mubah ya, mubah itu apabila yang mau menikah itu belum memiliki rasa percaya diri atas kemampuan dan kecakapan yang dimiliki, maka dia dihukumi mubah. Tapi kemudian apabila yang mau menikah itu telah memiliki rasa percaya diri atas kemampuan dan kecakapan yang dimiliki, akan tetapi belum berani untuk menikah, maka dia akan dihukumi sunnah. Nah, kemudian apabila yang mau menikah itu memiliki rasa percaya diri atas kemampuan dan kecakapan serta mampu untuk menikah, maka dia dihukumi wajib. Ya. Nah, tapi apabila yang mau menikah itu ya memiliki niat jahat, seperti mungkin akan menipu, memeras, atau ingin membalas dendam, maka dia dihukumi haram atas pernikahannya. Oke, kita lanjutkan ke rukun dan syarat. Baik, selanjutnya rukun pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Nah, untuk rukun itu ada 4 ya. Calon suami, istri, ya, calon suami dan calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan kabul. Itu rukun nikah. Apabila tidak memenuhi rukun nikah, maka pernikahannya tidak sah. Seperti itu. Kemudian adapun syaratnya secara umum ya baik dari mempelai, ya, wali nikah, 2 orang saksi, itu syarat umumnya Islam tentunya ya, beragama Islam, akil berakal ya, balik atau sudah dewasa, kemudian tidak ada halangan syar'i ya. Kemudian untuk saksi itu diwajibkan laki-laki ya. Kemudian beberapa juga diantaranya adalah mahar. Mahar itu sebagai syarat sah pernikahan juga. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana lafaz dari
ijab maupun qabul. Oke, baik, selanjutnya terkait dengan lafaz dalam akad nikah itu ada dua ya, ijab dan qabul. Ijab itu serah, qabul itu terima. Serah terima antara wali nikah dengan mempelai laki-laki. Nah, di sini saya gambarkan ya, qabul itu yang pasti diucapkan oleh laki-laki ya, oleh mempelai laki-laki. Sedangkan ijab itu bisa saja ayahnya, atau kalau tidak ada ayah itu kakeknya, atau kalau tidak ada kakek itu pamannya, atau ada tapi bisa diwakilkan kepada penghulu ya. Penghulu ini sebagai wali taukil. Nah, sebelum diadakan ijab, apabila diwakilkan ke penghulu, maka wali nikah ya yang tergambarkan di situ apabila mewakilkan kepada penghulu, maka harus ada sigot atau kalimat yang menyatakan bahwa pernikahannya itu diserahkan atau diwakilkan kepada penghulu ya, atau pejabat KUA yang berwenang. Maka nanti apabila ayahnya atau sebagai wali nikah yang mengucapkan ijab, nah, maka redaksinya itu seperti ini. Ya, saudara fulan, gitu kan, bin Adam misalnya. Saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan anak perempuan saya. Ya, dengan anak perempuan saya, misalnya namanya Atika, gitu kan. Dengan mas kawin, misalnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, seperti itu. Itu kalau ayahnya yang mengucapkan ijab. Kalau kakeknya berarti tinggal bagaimana? Kalau kakeknya berarti tinggal itu aja. Kalau kakeknya berarti tinggal saudara fulan bin Adam misalnya kan. Saya nikahkan Anda kan dengan cucu saya yang bernama Atika misalnya. Jadi Atika bin siapa? Nah, kalau kakeknya maka Atika binti. Atika ini disebutkan bintinya binti siapa gitu. Kemudian pamannya juga ya. Nah, jadi ada disebutkan statusnya sebagai paman. Maka dalam redaksi ijabnya pun harus jelas gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau penghulu? Nah, kalau penghulu yang mengucapkan ijab, nah sebelumnya harus ada kalimat taukil ya dari seorang wali nikahnya ya, untuk diwakilkan kepada penghulu tadi. Bagaimana redaksi taukilnya? Redaksi taukilnya, nah, misalnya gini, saudara Fulan ini berarti penghulu tadi ya, saudara Fulan, saya mewakilkan kepada Anda untuk menikahkan anak perempuan saya. Itu apabila wali nikahnya adalah ayah kandungnya, gitu. Saya menikahkan anak perempuan saya, gitu kan. Atika binti, Atikah binti karena memang anaknya kan, atau Atikah gitu kan, dengan saudara siapa nama calon mempelai laki-lakinya, bin siapa gitu kan, dengan mas kawin apa, seperti itu. Nah, kalau misalkan wali nikahnya ini adalah saudaranya, misalnya ya, saudara mempelai perempuan, karena mungkin sudah tidak ada ayahnya kan, atau kakeknya sudah tidak ada kan. Nah, maka ketika saudaranya yang menikahkan, yang kemudian diwakilkan ke penghulu, maka perlu juga mengutarakan atau mengucapkan kalimat taukil. Sama seperti itu, wahai fulan, ya kan, penghulu namanya siapa, kemudian saya mewakilkan kepada Anda untuk menikahkan saudara perempuan saya, seperti itu ya. Atikah misalnya, Atikah binti Ahmad misalnya ya, ayahnya namanya Ahmad, dengan saudara misalnya laki-laki yang tadi namanya Fulan bin
Adam seperti itu kan. Nah, dengan mas kawin perangkat alat sholat dibayar tunai misalnya seperti itu. Nah, nanti penghulunya ketika mengijabkan juga harus berdasarkan posisi beliau ini sebagai wali taukil yang mewakilkan dari wali nikah gitu. Jadi kalimatnya itu nanti seperti ini. Saudara, nah jadi penghulunya kan mengucapkan ijabnya itu begini, saudara Fulan bin Adam, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Atika Kutsia, misalnya contoh ya, binti Ahmad misalnya, yang walinya telah mewakilkan kepada saya, nah seperti itu, untuk menikahkannya dengan Anda, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai seperti itu. Jadi harus ada narasi yang mengatakan bahwa dia itu telah diwakilkan, ya, wali nikahnya telah mewakilkan kepadanya, kepada penghulu tadi. Nah, baru setelah itu langsung dijawab oleh mempelai laki-laki. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, redaksinya saya terima nikah dan kawinnya. Saya tadi namanya Atika Kutsia kan, Atika Kutsia binti Ahmad gitu. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai seperti itu, selesai. Itu lapas dalam akad nikah ya. Nah, kemudian berikut ini adalah susunan prosesi akad nikah ya, yang mana di dalamnya ada sunah-sunah yang harus dilaksanakan. Misalnya pertama kita duduk bersama dulu, kemudian pejabat yang berwenang dari KUA atau penghulu tadi ya memeriksa identitas mempelai wali, kemudian menulis data saksi, siapa ini yang akan menjadi saksi seperti itu, karena kan identitas saksi itu belum tentu diserahkan ketika pendaftaran ya, ketika pendaftaran pemberkasan pendaftaran nikah. Jadi saksi itu ditulis ketika sebelum acara ijab kabul. Jadi siapa nih saksinya? Nah, namanya siapa? Kemudian umurnya berapa? Apakah sudah balik kan? Karena itu termasuk dari syarat ya, syarat sahnya. Nah, kemudian acara akad nikah itu dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama seperti itu. Kemudian setelah membaca Fatihah bersama, tetap ya dipandu oleh petugas ya, petugas jabat atau pencatat nikah. Nah, kemudian petugas juga mengarahkan kepada hadirin semuanya untuk beristighfar dan mengucap 2 kalimat syahadat seperti itu. Kemudian calon pengantin wanita itu meminta izin kepada wali, tapi ini opsional ya, boleh tidak juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk memastikan bahwa seorang mempelai wanita ini tidak terpaksa menikah. Jadi dia benar-benar menikah dan mendapat restu dari orang tuanya seperti itu. Jadi minta izin kepada walinya untuk menikahkan dirinya ya. Kemudian proses berwakil jika akad ijabnya diwakili. Nah, proses berwakil yang seperti tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian testing. Nah, dites dulu sama petugasnya. Apakah calon mempelai laki-laki sudah tahu ya narasi qabul itu seperti apa? Bagaimana prosesi akad nikah itu ya, ijab dan qabul itu seperti apa? Dites dulu, coba sudah hafal belum bagaimana qabul ya, mengucapkan qabul, tahu menjawab ijab, nah seperti itu. Setelah tahu bahwa seorang mempelai laki-laki itu sudah paham dan mengetahui bagaimana narasi qabul, baru kemudian petugas membacakan khutbah nikah singkat. Nah,
Setelah membaca khutbah nikah singkat, barulah kemudian proses ijab kabul. Ijab kabul, jika jawaban kabulnya itu benar, maka saksi, ya para saksi dan hadirin itu boleh mengatakan sah, seperti itu ya. Kemudian berdoa bersama. Setelah berdoa bersama, suami membaca sigot ta'liq talak. Biasanya sigot ta'liq talak ini berada di halaman akhir buku nikah. Nah, kemudian penandatanganan berkas, penyerahan mahar ya, atau mas kawin, dan penyerahan buku nikah. Begitulah susunan prosesi akad nikah yang sebaiknya. Oke, cukup. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.